Pernah nggak dengar orang bilang main saham itu sama kayak judi bang? Oke, di video kali ini saya Harry dari Thorium Saham dan saya bakal coba jawab jujur dengan cara yang objektif. Apakah main saham itu beneran sama dengan judi atau enggak? Kita bakal pakai 3 kriteria utama yang sederhana dan tentunya saya pilih kriteria yang gampang dipahami semua orang. Dan di akhir video ini saya ingin kamu sendiri yang ambil kesimpulan apakah saham itu termasuk judi atau bukan. Supaya adil, kita nggak cuman bahas saham saja, saya juga bakal bandingkan dengan dua contoh ekstrim. Di sisi ekstrim kiri ada contoh dari permainan keberuntungan, untung-untungan, yaitu roulette. Dan di sisi ekstrim kanan contoh dari permainan berbasis skill seperti catur. Singkat, jelas, tanpa janji cuan instan, yuk mari kita mulai. Oke, sebelum kita masuk ke 3 kriteria utama buat menilai apakah saham itu termasuk kategori judi atau bukan, mari kita bahas dulu definisinya. Kenapa, Bang? Karena cara ini paling dasar dan paling mudah buat menilai sesuatu masuk kategori apa. Misalnya gini, tomat itu buah atau sayur? Nah lo, bingung kan? Cara paling gampang ya kita buka dulu definisi buah dan sayur ini. Setelah tahu definisinya, baru kita bisa nilai tomat lebih cocok masuk yang mana, buah atau sayur. Nah, prinsipnya juga sama kita pakai di sini. Kita lihat dulu definisi kamus dari kata judi itu apa. Ketika misalnya definisinya itu masih belum jelas masuk ke kategori yang mana, barulah kita cari kriteria tambahan untuk membuat penilaian lanjutan. Um, Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Nah, definisi ini menurut saya masih terlalu luas karena kata taruhan itu bisa berarti banyak hal. Oleh karena itu, saya coba cari pengembangan dari kata judi yaitu kata kerjanya, berjudi. Di sini dijelaskan definisinya adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri di sini. Nah, definisi yang ini menurut saya jauh lebih berbahaya. Kenapa? Karena di dunia nyata banyak banget orang yang sebenarnya berjudi tapi merasa nggak sedang berjudi. Misalnya, orang yang main di kasino ngakunya dirinya sebagai professional gambler. Katanya punya skill, punya strategi, tapi tetap aja mereka main sesuatu di sistem yang berbasis kebetulan. Dan mindset kayak gini juga sering nyebrang ke dunia finansial, misalnya transaksi berisiko tinggi dengan leverage. Secara logika, kayak akal sehat gitu ya, ini jelas perjudi. Tetapi sering dibungkus seolah-olah ini aktivitas profesional dan menggunakan istilah yang keren-keren. Jadi kalau cuma berdasarkan definisi kamus, kita belum bisa langsung menyimpulkan apakah saham itu termasuk judi atau bukan. Kita perlu lihat lebih dalam lewat kriteria yang di awal video ini saya sebutkan. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan 3 kriteria utama, saya mau jelaskan dulu batasan dari video ini. Ada beberapa variabel yang sengaja nggak saya masukkan dengan dua pertimbangan. Pertama, saya bukan ahli di bidang tersebut, jadi kalau saya masukkan justru bisa bikin pembahasannya jadi bias. Kedua, ada variabel-variabel yang kalau kita bahas diskusinya langsung berhenti di situ. Jadi supaya fokus dan tetap objektif, yuk secara singkat kita lihat batasannya apa aja. Eh, Sebelumnya mohon maaf, ini udah kayak skripsi aja pakai batasan pembahasan segala, tapi ini penting saya sebutin dulu biar nanti nggak ada yang protes di kolom komentar. Jadi ada beberapa variabel yang sengaja memang nggak saya masukkan ke dalam pembahasan di video ini, dalam analisis ini. Yang pertama adalah soal agama dan etika. Topik ini terlalu luas dan sangat subjektif dan juga saya bukan ahli di bidang ini. Yang kedua adalah hukum. Kenapa? Karena perdagangan saham di Indonesia itu legal, sedangkan judi itu ilegal. Jadi kalau kita pakai hukum sebagai acuannya, diskusinya langsung selesai. Saham bukan judi. Karena berdasarkan hukum di Indonesia, tapi tentu pembahasannya nggak sesederhana itu, bukan? Selanjutnya itu yaitu nilai dan moral atau sosial. Misalnya ada yang bilang saham itu bikin orang serakah atau kasihan orang yang beli saham yang di atas di pucuk gitu. Nah, hal-hal seperti itu saya juga nggak bisa masukkan karena sifatnya sangat-sangat subjektif.
Dan terakhir ini soal, bukan terakhir, ini yang satu sebelum terakhir, satu poin sebelum terakhir, soal intensi, manipulasi, dan motif pribadi. Contoh, kalau niatnya baik berarti bukan judi. Nah, ini juga nggak bisa jadi acuan karena niat itu nggak bisa diukur secara objektif. Termasuk juga hal-hal seperti insider trading atau manipulasi pasar, itu topik yang eh, luas banget dan bisa jadi bahasan video yang terpisah. Nah, ini yang terakhir, saya janji yang terakhir, ini unik karena sering sekali orang berdebat trading versus investing. Ada yang bilang trading itu pure gambling. Saya akan membatasi diskusi video ini eh, hanya pada saham aja, bukan pada time frame transaksi, karena yang mau kita diskusikan adalah barangnya dulu nih, yaitu saham. Jadi untuk sekarang kita fokus dulu kepada hal-hal yang bisa diukur secara logika dan tentunya sederhana untuk kita bahas. Oke, sekarang kita masuk ke bagian utama, yaitu 3 kriteria utama untuk melakukan penilaian apakah saham itu judi atau bukan. Kalau kita mau menilai sesuatu aktivitas, apakah itu bisa dibilang judi atau bukan, saya akan pakai 3 kriteria yang sederhana. Jadi saya melakukan research, saya rasa ini merupakan kriteria yang paling sederhana dan bisa kita pakai secara logika, probabilitas, dan juga mudah untuk dicerna, dan bisa kita pakai bukan cuma untuk menilai saham, tapi untuk menilai setiap aktivitas apapun. Oke, yang pertama itu adalah oke, mohon maaf. Jadi yang pertama adalah positive expectation. Artinya, secara statistik, aktivitas itu harus punya hasil rata-rata yang menguntungkan dalam jangka panjang. Dengan kata lain, harus ada peluang realistis untuk untung, bukan sistem yang pasti bikin kalah. Nah, ini artinya, contohnya ya, contoh kegiatan dagang itu punya ekspektasi yang positif. Karena kalau diulang dalam jangka panjang dan selama harga dan biayanya stabil, maka akan tetap menguntungkan. Dagang di sini misalnya saya jualan beras kayak gitu ya. Saya modalnya itu 12.000 sekilo, terus saya jual 13.000 sekilo. Saya ada untung 1.000 sekilo. Dan selama itu harga dan biayanya stabil, maka rata-rata saya akan punya ekspektasi positif terhadap kegiatan dagang beras ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang kedua ini adalah repeatable success. Jadi kriteria kedua ini adalah kita menilai suatu aktivitas apakah keberhasilan yang terjadi pada aktivitas ini tuh bisa diulang secara konsisten karena ada skill, strategi, atau proses yang bisa dipelajari, bukan cuma faktor keberuntungan sesaat. Nah, ini penting banget loh untuk dibedakan antara hasil dan skills. Karena keberuntungan karena hasil karena keberuntungan dan hasil karena kemampuan. Maaf, ini agak sedikit kepleset lidahnya. Penting banget untuk kita bedakan perbedaan antara hasil dari luck and result from your skill. Contoh misalnya ada orang yang menang undian lotre dan dapat miliaran rupiah. Pertanyaannya, apakah orang itu punya skill untuk menang lotre atau menang undian? Di Indonesia nggak ada lotre ya, tapi misalnya di luar negeri gitu ada undian, ada lotre gitu. Kayak di Singapura misalnya atau di Amerika kan ada lotre gitu. Ya tentu enggak kan. Orang yang menang lotre itu nggak bisa kita bilang dia punya skill karena menang lotre. Karena peluang itu nggak bisa diulang lagi secara konsisten. Jadi repeatable success menilai apakah seseorang bisa mengulangi keberhasilan yang sama dengan cara yang bisa dijelaskan, dilatih, dan dilakukan lagi. Bukan hanya berharap keberuntungan datang 2 kali. Nah, ironisnya banyak sekali oknum yang dalam tanda kutip beruntung mengaku punya skill, dan lebih ironis lagi bahwa banyak yang percaya dan mengikuti bahkan membayar mahal untuk sebuah training yang bisa dibilang cukup konyol. Dan ini terjadi ya, again and again seperti itu. Dan yang terakhir adalah control risk. Kerugian dalam aktivitas tersebut harus bisa diatur dan dibatasi supaya kalau salah pun nggak langsung habis modal. Dan semua aktivitas yang melibatkan peluang pastinya punya resiko. Itu hal yang sangat normal sekali. Tetapi bedanya ada di seberapa besar kontrol yang kita punya terhadap resiko tersebut. Dalam konteks ini, orang yang punya controlled risk tahu batas kemampuannya. Mereka tahu kapan harus berhenti, seberapa besar yang bisa ditaruh, dan
maksudnya diinvestasikan atau ditaruh pada bisnis atau aktivitas ini. Dan yang paling penting, mereka nggak menaruh semuanya dalam satu kali keputusan. Jadi controlled risk bukan berarti tidak ada rugi, tapi rugi masih bisa ditanggung tanpa menghancurkan keuangan Anda. Kalau risikonya tidak bisa dikontrol atau satu kesalahan bisa langsung bikin bangkrut, maka aktivitas itu sudah mendekati wilayah judi, bukan investasi. Misalnya, investasi bodong atau money game. Lu taruh di sana, lu dulu nggak bisa lu tarik. Harapan lu cuma dua. Satu, bisa berharapnya kembali berlipat ganda, atau hilang 100%. Nah, itu kan sebenarnya kayak gambling ya, judi. Bukan kayak itu memang beneran gambling kayak gitu. Jadi kalau sebuah aktivitas memenuhi ketiga kriteria ini, bisa kita bilang ini bukan judi, tapi kegiatan yang punya dasar logis dan terukur. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, saya akan menggunakan contoh ekstrim seperti judi roulette yang benar-benar untung-untungan, dan yang berbasis skill, ekstrim kanan yang berbasis skill, catur, lalu kita komparasi itu ke saham. Kita coba dulu dari positive expectation ya. Jadi di roulette Eropa, roda permainannya itu punya 37 slot angka dari 1 sampai dengan 36. Ditambah 0, jadi ada 37 ya. Nah, kalau kamu bertaruh pada satu angka, peluang kamu untuk menang adalah 1 dari 37. Atau secara persentase itu sekitar 2,7%. Artinya dalam 100 kali main, secara statistik kamu cuma akan menang sekitar 2-3 kali dan kalah 97 kali. Kalau kamu menang, kasino akan membayar kamu 35 berbanding 1. Dan kalau misalnya kalau kamu pasang 10.000 dan menang ya, 10.000 kali 35, kamu dibayar 350.000. Secara matematis, nilai harapan atau expected value pertaruhan itu tetap negatif karena peluang menangnya tidak sebanding dengan hadiahnya. Jadi secara, ini kita hitung cepat aja ya, saya nggak perlu kasih hitungannya seperti apa. Expected value itu adalah minus 2,7%. Artinya setiap kali kamu bertaruh 100.000 rupiah, nilai harapan matematisnya adalah rugi 2.700 rupiah. Dan makin lama kamu main, makin pasti hasil rata-ratanya akan mendekati angka negatif tersebut. Jadi kalau kamu main 100.000, kamu sudah pasti rugi 2.700. Kamu tambah lagi, misalnya main 200.000, berarti kamu ruginya kelipatannya 5.400. Kalau kamu taruhannya 1 juta, rugi kamu naik 27.000 and seterusnya. Nah, akan tetapi karena ada feeling bisa menang, ya, karena probabilitas ya, di sini muncul gambler's fallacy, yaitu keyakinan keliru bahwa kalau kamu misal lagi kalah nih, kalah, peluang menangmu itu akan naik di percobaan berikutnya. Padahal itu tidak. Karena setiap putaran roulette adalah kejadian acak dan independen. Jadi peluang menang itu selalu 1/37. Nggak peduli kamu udah kalah 10 kali berturut-turut sebelumnya. Artinya, semakin lama kamu bermain, semakin besar kerugian yang akan kamu kumpulkan. Itulah sebabnya dari sisi positive expectation, roulette itu jelas-jelas negatif. Kasino akan selalu punya keuntungan matematis. Bahasa kerennya itu the edge. Oh. Dan pemain yang bermain judi roulette itu sebaiknya akan selalu kalah jangka panjang. Lalu bagaimana catur? Oke, kita dengan kontras ya. Nih, judi roulette kita tahu nih, untung-untungan. Ini positive expectation-nya itu jelas-jelas tidak ada. Tidak ada positive expectation. Nah, catur kita punya elemen skill, strategi, dan model permainan yang bisa dinilai secara objektif, terutama dengan bantuan komputer. Setiap langkah, gerakan, yang salah tuh punya biaya kalau komputer hitung-hitung ya. Nilai posisi menunjukkan keunggulan ataupun kerugian. Jadi jika kamu bermain dengan skill di atas rata-rata lawan, ekspektasi menangmu itu selalu positif di banyak pertandingan karena keputusan yang lebih baik, kemenangan lebih sering daripada kekalahan. Dengan kata lain, apabila kamu konsisten membuat keputusan yang baik dalam permainan catur, probabilitas jangka panjangmu untuk menang akan selalu lebih tinggi daripada kalah. Selama lawanmu lebih lemah dan kamu punya keunggulan ya. Memang misalnya nilai elo-nya di atas dari lawan kamu. Dalam catur, kita punya elemen skill, strategi, dan model permainan yang bisa dinilai secara objektif, terutama dengan bantuan komputer. Setiap langkah gerakan yang sama punya biaya dan komputer bisa menghitung nilai posisi menunjukkan keunggulan atau kerugiannya. Jadi kalau kamu bermain skill di atas rata-rata lawan, ekspektasi kemenangan kamu bisa lebih positif. Terus bagaimana dengan saham? Di saham aktivitas ini terkait dengan kepemilikan perusahaan.
ya, yang perusahaan yang sebenarnya menghasilkan nilai, profit, aset, pertumbuhan dari waktu ke waktu. Indeks saham IHSG, indeks harga saham gabungan di Indonesia memberikan gambaran bahwa pasar cenderung tumbuh dalam jangka panjang. Misalnya ini data historis ya, statistik menunjukkan bahwa sejak tahun 1983 hingga 2024, itu hampir 41 tahun, return atau kinerja IHSG itu per tahun itu sekitar 10,9% per tahun rata. Dan dalam rentang 20 tahun terakhir kalau kita pendekkan rentang waktunya, bisa menunjukkan pertumbuhan rata-rata 9,77% per tahun. Lah, kenapa saham itu bisa punya ekspektasi positif? Ini saya kasih tanda positive expectation itu ya, tapi dengan catatan. Ini saya jelaskan. Karena perusahaan menjalankan bisnis nyata, menghasilkan pendapatan, membayar dividen, memperbanyak aset, berinovasi. Jadi kamu bukan hanya mengharapkan harga naik itu ngadi-ngadi tiba-tiba naik gitu, tapi kamu menginvestasikan kepada sesuatu yang memiliki nilai konkret, ada value-nya. Seperti itu. Tapi catat juga ya, ekspektasi positif ini hanya berlaku untuk perusahaan yang berkinerja baik dan bila kamu membelinya pada harga yang wajar, tidak overvalue. Jadi kalau kamu membeli saham kucing kurap misalnya gitu, atau saham yang baik tapi harganya terlalu mahal, ekspektasi bisa berubah jadi negatif. Jadi untuk positive expectation kita bisa lihat di sini sangat terang benderang judi roulette itu tidak punya positive expectation. Segala macam bentuk judi selama kamu bermain dengan bandar itu nggak punya positive expectation. Catur itu yes karena itu benar-benar basis skill, sedangkan saham itu ya tapi dengan catatan. Sekarang kita bicara repeatable success. Kita di dunia judi roulette ya, jawabannya sederhana, tidak ada namanya repeatable success di dalam dunia judi roulette kayak gitu. Karena tidak ada skill yang bisa meningkatkan peluang kamu untuk menang, sama kayak menang lotre itu nggak ada skill yang satupun skill yang bisa meningkatkan peluang untuk kamu menang. Setiap putaran roulette itu benar-benar acak dan independen. Artinya hasil sebelumnya nggak punya hubungan sama sekali dengan hasil berikutnya. Kamu bisa menang satu kali karena keberuntungan, tapi kamu nggak bisa mengulang kemenangan itu secara konsisten dengan strategi apapun. Nah, banyak orang mencoba sistem taruhan nih, misalnya menggandakan taruhan setiap kali, jadi punya feeling menang gitu, kayak sistem martingale gitu. Secara sistematis, hasil akhirnya itu tetap negatif. Yang terjadi itu kamu cuma memperlambat kerugian, bukan membalik peluang. Jadi dalam konteks repeatable success, apakah sukses ini bisa diulang? Judi roulette tidak mempunyai elemen, tidak punya sama sekali. Tidak ada satupun skill yang bisa dilatih untuk meningkatkan sukses kamu di judi roulette. Salah satu yang bisa kamu ulang adalah ya itu kekalahan. Sekarang kita bandingkan dengan catur. Dalam catur, keberhasilan sangat bisa diulang karena sepenuhnya bergantung pada skill dan strategi pemain. Setiap keputusan punya konsekuensi yang bisa diukur. Bahkan komputer catur sekarang bisa menilai setiap langkah, mana yang memberi keuntungan posisi, mana yang tidak. Jadi kalau kamu melatih kemampuan, belajar strategi pembukaan, taktik, membaca lawan, maka kemenanganmu akan semakin konsisten. Artinya, hasil yang baik bisa diulang karena ada hubungan langsung antara usaha, effort kita, pengetahuan, dan hasil. Nah, ini ekstensi dari repeatable success. Kenapa saya ambil contoh catur? Karena ada sistem belajar, ada peningkatan, dan hasilnya bisa dikontrol lewat skill. Seperti itu. Jadi ini penting memahami, memberikan contoh komparasi ekstrem kiri, ekstrem kanan, dan supaya kita punya perbandingan yang objektif kayak gitu. Nah, terus bagaimana dengan saham? Di sini saya juga kasih catatan ya, dengan catatan di saham repeatable success itu bisa terjadi asal dilakukan dengan pengetahuan, disiplin, dan strategi yang jelas. Misalnya investor yang memiliki punya proses berpikir seperti ini, dia menganalisa laporan keuangan, dia memilih perusahaan-perusahaan yang berkinerja baik, bukan beli saham perusahaan kucing kurap yang goreng kiri, goreng kanan gitu. Mereka membelinya di harga yang wajar, lalu disiplin untuk memegang untuk jangka panjang. Investor-investor ini bisa mengulangi keberhasilan investasi secara konsisten. Kenapa? Karena tadi data statistiknya IHSG itu tumbuh setiap tahun rata-rata itu 10%. Itu selama 40 tahun terakhir, dan selama 20 tahun terakhir itu 9,77%. Berarti keberhasilan pada dasarnya repeatable success itu cukup tinggi di saham. Tapi kalau orang hanya ikut tren atau ikut rekomendasi teman, hasilnya tuh susah diulang karena tidak ada proses rasional di balik keputusannya. Lah, anggap aja temannya itu ketika memberi saran itu dengan proses yang rasional. Betul? Tapi nggak bisa diulang karena nggak selamanya temannya akan kasih rekomendasi. Jadi prosesnya tidak rasional. Nah,
Di saham, keberhasilan bisa diulang jika ada sistem data kemampuan mengambil keputusan yang baik. Kesimpulannya, repeatable success pada saham bergantung pada skill dan disiplin, sedangkan pada judi seperti roulette tidak ada hubungan antara usaha dan hasil. Sekarang kita bahas control risk, seberapa besar kita bisa mengatur dan membatasi kerugian. Di roulette, itu kamu bisa memilih seberapa besar jumlah taruhan di setiap putaran. Mau pasang 10.000, 100.000, 1 juta, tapi yang tidak bisa kamu kendalikan adalah ya probabilitasnya. Sudah pasti rugi kan. Kamu nggak bisa mengatur peluang keluar angka, kamu nggak bisa mengubah sistem pembayarannya, risk rewardnya. Udah pasti kan mandar nih, kayak gitu. Mandar nggak mau kalah. Jadi walaupun terlihat seolah-olah kamu bisa mengontrol resiko lewat besar kecilnya taruhan, secara sistem kamu nggak punya kendali. Karena semakin sering kamu bermain, kamu hanya akan mendekatkan diri pada matematis yang negatif. Dengan kata lain, di roulette kamu bisa mengontrol berapa lama kamu bertahan, tapi bukan kamu akan menang atau kalah. Itulah dari sisi control risk, roulette itu gagal total. Nah, dalam catur, konsep resiko bisa dibilang sepenuhnya terkendali. Resiko terbesarnya mungkin biaya turnamen atau waktu yang dihabiskannya, tapi hasilnya nggak acak. Setiap keputusan sepenuhnya di tangan pemain. Kalau kamu kalah, kamu tahu kenapa kamu kalah, karena langkahmu salah, bukan karena faktor keberuntungan. Jadi dari sisi resiko, catur itu sangat aman dan terkendali. Kamu tahu persis apa yang kamu pertaruhkan, dan kamu bisa belajar dan mengurangi kesalahan di masa depan. Resiko di sini bisa dikatakan terukur dan dapat diperbaiki. Nah, 2 ciri khas yang tidak pernah dimiliki permainan judi. Nah, ini permainan saham ini maaf ada sedikit kesalahan, jadi sudah muncul dulu ya dengan catatan sebelum saya klik. Di saham risiko memang ada, tapi bisa dikontrol dan dikelola. Kita bisa mengatur seberapa besar modal yang kita alokasikan ke satu saham, seberapa banyak diversifikasi portfolio kamu, dan seberapa lama kamu mau menahan investasi itu. Kamu bisa cut loss, kamu bisa membatasi kerugian kalau harga turun. Dalam investasi, rugi itu nggak bisa dihindari. Di mana-mana nggak ada. Kalau ada yang bilang investasi tanpa kerugian, nah itu membingungkan kayak gitu. Tapi hal yang bisa dikontrol supaya tidak menghancurkan keuangan kamu sepenuhnya. Dan karena kamu berinvestasi di aset yang produktif, perusahaan yang menghasilkan laba, yang membagikan dividen, kamu tahu bahwa sistem dasarnya adalah positive sum, kayak gitu. Bukan zero sum seperti judi. Kamu tahu bahwa perusahaan ini tuh ada value, setiap tahun dia untung, dia cetak duit. Makanya disebut dari pandangan positive sum. Jadi selama kamu mencari mengatur risiko, tidak menaruh semua telur di satu keranjang, kamu bisa bertahan di jangka panjang bahkan pada saat pasar sedang turun. Dan kata lain, di saham kamu tidak bisa menghilangkan risiko, tapi kamu bisa memastikan risikonya tidak membuat kita game over seperti itu. Oke, sekarang udah 23 menit saya kita menganalisis sama-sama, dan kita pada kesimpulannya jelas ini bahwa judi roulette itu adalah judi, permainan yang murni pada keberuntungan, nggak ada elemen skill, tidak ada cara mengubah peluang. Setiap putaran number itu berdiri sendiri, sistem dirancang supaya bandar kasino selalu menang. Itu judi ya. Kalau judi online itu lebih parah lagi, itu scam. Lu nggak akan mungkin menang. Jadi saya masih bingung kalau masih ada orang yang tertarik untuk bermain judi online. Catur itu semuanya itu pure skill. Jadi permainan yang berbasis skill, semua faktor bisa dikontrol oleh pemain dari keputusan, strategi sampai dengan hasil akhir. Jadi kalau menang jelas tahu kenapa menang, kalau kalah jelas tahu kenapa kalah. Oke. Nah, saham ini ada di tengah-tengah, ini mix, saya bilang. Jadi bukan pure seperti judi, tapi juga bukan pure skill seperti catur. Di saham itu keberuntungan memang ada, bro. Jadi kalau ada yang bilang saham itu tidak ada faktor keberuntungan, nah itu terlalu naif orangnya. Misalnya bilang hanya pure skill. Jadi kamu nggak bisa mengontrol kapan harga naik dan turun. Jadi jadi gini, keberuntungan di saham itu bisa terjadi jangka pendek, tapi kalau jangka panjang, skill dan pengetahuan itu sangat berperan dalam menentukan hasil jangka panjang. Jadi investor yang punya proses disiplin dan kemampuan membaca nilai perusahaan akan jauh lebih konsisten menghasilkan hasil positif daripada yang mereka asal tebak atau ikut tren. Jadi, saham adalah kombinasi antara luck and skill. Keberuntungan mungkin menentukan hasil jangka pendek, tapi skill yang menentukan hasil jangka panjang. Dan disinilah perbedaan yang paling besar dengan judi. Di judi, semakin lama kamu main, semakin buruk.
Tapi di saham, kalau kamu terus belajar disiplin dan berinvestasi di bisnis yang produktif, peluangmu justru semakin baik dari waktu ke waktu. Oke, jadi bagaimana menurut kamu? Kamu setuju nggak kalau saham itu sebenarnya gabungan antara keberuntungan dan kemampuan? Karena kalau kita nggak hati-hati, saham yang seharusnya jadi alat investasi bisa berubah jadi alat berjudi. Jadi semuanya kembali ke cara kita memperlakukannya. Kalau kamu setuju atau justru punya pandangan yang lain, tolong tulis di kolom komentar ya. Saya pengen banget dengar opini kamu dan setiap orang bebas berpendapat ya. Ini pun saya sebenarnya menggunakan beberapa pendekatan, bisa salah bisa benar, dan kalau Anda punya opini silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan kalau video ini bermanfaat, bantu saya dengan klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu biar makin banyak orang yang belajar berpikir dan berpikir logis soal investasi. Saya Heri dari Thorium Saham. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai ketemu di video berikutnya.